baking lovers, jumpa lagi dengan saya Leni Wijaya. Nah, kali ini agak berbeda. Kenapa? Karena sebetulnya materi kali ini berbarengan dengan acara saya dengan baking demolai bola deli, gitu ya. Jadi kali ini kita akan membuat varian dari jajanan pasar yang kita bikin supaya tampilannya jadi kekinian, yaitu kue putu. Tapi kue putu kekinian, kenapa? Karena tidak menggunakan wadah selongsongan bambu sebagai pencetaknya, tapi kita menggunakan ring cutter. Oke, kita akan segera mulai. Kita cek dulu bahan-bahannya. Oke, kita siapkan dulu bahannya. Bahan A-nya yaitu tepung beras bola deli. Ya, jangan lupa udah dicampur dengan garam dan air rebusan daun pandan. Lalu kemudian kita juga akan membuat bagian yang ungu. Ya, nah semuanya sama berbahan dasar tepung beras bola deli. Lalu kemudian kita siapkan bahan C, yaitu gula merah untuk nanti isiannya. Nah, ini kita mulai membuat campuran untuk yang warna ungu ya, baking lovers. Kalau yang warna putih itu sama stepnya, jadi saya sudah buat lebih dulu untuk mempersingkat waktu. Nah, poin terpenting dalam membuat ya, mempersiapkan bahan tepung beras ini adalah misalnya waktu campur air itu nggak boleh sekaligus gitu, jadi harus bertahap. Nah, untuk yang warna putih ini saya sudah membuatnya ya. Tepung beras bola deli sudah saya campur dengan garam dan air rebusan daun pandan. Nah, sekarang untuk yang ungu ya, untuk yang ungu, nah itu sama tuh. Jadi sudah dicampur dengan air daun pandan ya, dan bubuk taro powder gitu ya. Jadi taro powder ini aromanya sangat harum karena merupakan pati dari talas ungu Jepang. Nah, baking lovers, poin paling penting dalam membuat kue putu milenial ini adalah pada saat proses pencampuran. Jadi jangan lupa tepung berasnya udah kita kukus dulu gitu ya. Tepung beras udah dikukus untuk setiap bagian ya. Lalu kemudian setelah dikukus baru kita campur gitu ya. Kita campur dengan air daun pandan ya. Jadi air yang sudah direbus dengan daun pandan dan sudah kita campur dengan taro powder. Nah, kalau untuk isiannya itu bisa menggunakan gula merah gitu ya. Tapi kalau mau yang kekinian bisa misalnya dengan aneka selai. Itu juga bisa. Atau aneka buah-buahan ya, dried fruit itu juga bisa. Nah, lalu kemudian kita akan siapkan bahannya, namanya alatnya itu kukusan atau kelakat ya, boleh yang terbuat dari bambu atau yang stainless
gitu ya. Ini saya gunakan yang dari bambu yang biasa untuk kukus dimsum ya. Ini diameter 22 cm 2 cm. Nah lalu kemudian siapkan alasnya, yaitu tisu dapur ya, atau kitchen towel yang sudah kita bentuk jadi bundar. Lalu kemudian siapkan juga 1 lembar alas ya, yang terbuat dari silikon ya, silikon pad. Lalu kemudian siapkan ring cutternya ya, ukuran diameter 15 cm, tinggi 5 cm. Nah itu bisa dilihat nanti di resepnya. Salah satu poin positif menggunakan kukusan berbahan bambu adalah airnya tidak menetes ya, karena uap airnya terserap ke dalam tutup yang terbuat dari bambu. Lalu kemudian untuk alasnya bisa menggunakan misalnya, karena saya ini mau kasih tahu ya, menggunakan alat sederhana, jadi saya gunakan untuk alas ininya kukusannya saya hanya menggunakan wadah baskom stainless gitu ya, yang ukurannya sama, diameternya 22. Lalu kemudian ini alat untuk membentuk motifnya ya, motif sisinya yaitu biasa alat koktail gitu ya, ukurannya sesuai selera, boleh yang medium gitu ya, atau kalau yang nggak punya alat punch ini untuk membuat koktail bisa menggunakan sendok ukur. Lalu kemudian kita juga menggunakan baskom ya, baskom stainlessnya sebaiknya gunakan yang tidak terlalu tinggi tapi lebar gitu ya, diameternya lebar tapi tidak terlalu tinggi supaya nanti kerjanya lebih enak. Oke, kita akan segera mulai. Nah ini sesuai anjuran pemerintah ya, kita harus terjaga kebersihan. Nah ini kita gunakan sarung tangan ya, sarung tangan ini berbahan karet, jadi jangan lupa sebelum digunakan sebaiknya baking lovers membersihkan dulu ya, dikucek dengan air hangat. Nah saya sudah membuat ya tepung yang untuk bagian warna ungunya. Jadi tepung beras yang sudah dikukus sudah saya campur dengan sebagian air rebusan daun pandan yang sudah dicampur dengan taro powder ya. Kemudian saya akan lanjutkan untuk mencampur lagi ya sebagian airnya, supaya baking lovers bisa lihat gimana sih cara nyampur airnya ya yang tepat gitu, supaya nanti adonannya nggak jadi menggumpal ya dan nggak gagal. Jadi ini yang sudah saya campur dengan sebagian dari air pandan yang sudah campur taro powder. Nah sekarang saya lanjutkan. Nah baking lovers lihat nih, ini saya akan tuang gitu ya, tuangnya juga sama, nggak langsung banyak gitu ya, jadi beberapa tahap. Nah semakin sabar ya kita mengerjakannya, hasilnya akan semakin bagus gitu. Nah ini misalnya saya masukin 1 sendok makan gitu ya, makan lagi.
Nah, baking lovers, lihat ini saya tuh berusaha supaya airnya itu bisa itu ya, datar gitu di semua bagian. Nah, baru kemudian saya tutup dengan tepung beras ya. Nah, kalau udah ditutup baru kemudian saya tarik lagi gitu ya, diulin lagi. Nah, terus kemudian ini untuk mencegah supaya tepung berasnya nggak menggumpal gitu ya, jadi supaya jadi butiran. Nah, ini gerakan seperti kita mencuci beras. Nah, ini kalau baking lovers lihat, ini setiap yang kena air itu pasti dia akan jadi lebih padat. Nah, caranya sekarang kita hancurkan ya. Nah, kalau sudah baru kemudian kita ayak. Nah, ini proses pengayakannya tuh 2 kali gitu ya, 2 kali diayaknya. Nah, gunakan ya ayakan atau saringan yang itunya lubangnya agak besar gitu ya. Oke, nah kalau sudah baru kita mau mulai mempersiapkan untuk proses pengukusannya. Nah, sebelum kukus ya kita udah siapkan dulu air mendidih. Lalu kemudian ini step yang paling penting gitu ya. Jadi benar-benar ini kue putu milenial ini salah satu jajanan pasar gitu ya yang bagus buat terapi kesabaran. Nah, ini saya udah kasih alas tadi ya dengan tisu dapur ya, tisu dapur, lalu kemudian sudah ada silikon padnya, lalu kemudian kita taruh ya, usahakan ini taruhnya tepat di tengah yaitu ring cutternya. Nah, kenapa pakai ring cutter? Nanti baking lovers lihat prosesnya ya. Nah, ini sekarang kita akan masukkan tepung bola deli yang sudah kita campur ya, air pandan, lalu kemudian sudah kita saring. Nah, ini poin penting nih. Jadi masuk ke dalam cetakan itu dengan cara ditabur gitu ya, nggak boleh langsung masuk dituang gitu ya, karena tujuannya supaya nggak menggumpal. Lalu kemudian kita nggak boleh melakukan tekanan keras-keras gitu. Kenapa? Karena nanti kue putunya akan jadi keras. Nah, makanya kalau kita lihat kenapa tukang kue putu tuh biasanya berusaha gitu ya supaya waktu dia masukin tepung berasnya ke dalam cetakan itu hampir tidak menekan sama sekali gitu ya, cuma meratakan. Oke, nah ini kalau sudah baru kita taruh ininya irisan gula merah ya di bagian tengah. Terus kemudian kita tutup lagi dengan sebagian tepung beras bola deli warna putih yang tadi sudah kita siapkan ya, yang sudah dikukus, sudah ditambahkan air, lalu kemudian sudah disaring gitu ya. Nah, ini baking lovers lihat nih, saya meratakan tapi nggak menekan gitu ya, memang betul-betul cuma diratakan dengan menyentuh aja. Nah, lalu kemudian kalau sudah rata, saya membuat motifnya, nah dengan menggunakan bagian alat untuk koktail ya. Nah, itu caranya gitu. Jadi putar pelan-pelan, nah satu-satu. Ini nggak usah terlalu tekan ya baking lover. Jadi nggak boleh dipadatkan gitu istilahnya. Oke, kalau udah selesai ya membuat motifnya, sekarang kita tutup dengan adonan tepung beras bola deli yang sudah kita campur dengan
air rebusan daun pandan dan taro powder. Jadi ini yang warna ungu. Ini sama nih, sudah disaring 2 kali. Ya, lalu kita tabur. Nah, ini juga sama, taburnya ringan aja gitu karena memang nggak boleh ditekan. Nah, ini kita tabur terus sampai nanti semua bagian yang ada di dalam ring cutter ini tertutup ya, tertutup rapi, rata gitu. Oke, jangan lupa siapkan air panasnya. Nah, ini saya masih lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita ratakan nih. Kalau udah semuanya, nah kita ratakan, bisa dibantu misalnya dengan pisau panjang ya, atau ini saya pakainya sumpit ya, sumpit jumbo yang biasa untuk aduk ini ya, donat misalnya. Nah, dari diratakan tadi kita jadi lihat tuh ada bagian-bagian yang masih perlu ditambah adonannya. Nah, ini kita tambahkan di bagian-bagian yang masih cekung. Nah, kalau sudah baru kemudian kita ratakan lagi. Nah, ini juga sama nih ya, diratakan aja gitu ya, nggak ditekan. Nah, yang pasti gunakan alat untuk ratainnya itu yang lebih panjang dari diameter ring cutter kita gitu ya. Kenapa? Supaya ratanya itu betul-betul bagus gitu ya, karena alatnya itu jadi menekan ya, menekan ke permukaan ring cutter ya, lalu kemudian jadi betul-betul rata karena terjaga gitu ya, terjaga. Nah, ini oke. Yap, udah mulai rata ya. Sekarang poin penting juga. Nah, ini didorong pelan-pelan, mundur maju. Ini harus tahan nafas sedikit ya, supaya nanti nggak hancur gitu adonannya. Nah, ini sebaiknya dilepasnya itu setelah kelakatnya, kukusannya kita taruh di atas air panas. Oke, nah ini saya sudah tadi gerakan ya sehingga lebih mudah. Sekarang kita angkat pelan-pelan, taruh di atas kukusan. Nah, kalau sudah, air panas itu kan tadi udah banyak uapnya, matikan dulu apinya. Nah, baru kemudian pelan-pelan kita lepas ring cutternya. Nah, ini pelan-pelan supaya nggak rusak. Oke, nah udah berhasil. Baru sekarang kita nyalakan lagi kompornya gitu ya. Nah, tuh udah kelihatan ya cantik motifnya. Nah, sekarang kita tutup. Lalu kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Oke, kue putu milenial kita sudah matang. Lalu sekarang matikan apinya dan kita akan melepaskan cake ini dari dalam kukusan. Ya, siapkan baking paper ya, lalu kemudian cake board. Pokoknya alat-alat yang baking lovers punya untuk memudahkan gitu ya, memudahkan kita. Oke, nah ini tuh taruh di atasnya ya selembar baking paper, lalu beri alas dengan cake board atau alas cake. Kemudian kita balik ya. Nah, dibalik. Nah, keuntungan dari menggunakan kukusan bambu adalah ini, kita nggak panas ya, tangan kita nggak panas waktu megangnya. Oke, nah ini udah. Nah, kalau sudah, ini ada bagian yang sepertinya tuh
pinggir-pinggirannya. Nah, itu bukan bagian dari cake yang rusak ya baking lovers, tapi itu sisa dari tadi tepung yang kita ratakan gitu ya. Tepung yang kita ratakan yang ada di luar dari ring cutter. Oke, nah kalau sudah, kita pindahkan ke alas cake board yang cantik. Nah, ini cake-nya udah selesai ya. Nah, supaya nggak mudah kering, baking lovers bisa menggunakan mika ya, mika roll ya, plastik mika. Ini plastik mika yang di roll gitu. Lalu kemudian kita kasih selotip gitu ya, selotip. Nah, baru kita bisa percantik dengan menggunakan pita. Ini atasnya bisa dihias dengan, kalau ini saya menggunakan itu ya, bunga kering ya.